The Romance of a Legendary Hero. Oleh Sebuah Cerita. Bab 16. Mau apa kau mengajakku ke kamar? Tanya Yvonne dengan nada curiga, meskipun ia tertawa kecil. Ah, pikiranmu buruk, balas Mike, dengan wajah memerah. Melihat perubahan wajahnya, Yvonne tertawa terbahak-bahak. Mereka segera masuk ke kamar, dan Mike mengunci pintunya. Bukalah air dingin di kamar mandi dan isi bathtub sampai penuh, katanya serius. Kau mau berendam tengah malam? Apa kau sakit? Lakukan saja. Aku tak punya banyak waktu menjelaskan, ujar Mike sambil mulai melepaskan pakaiannya. Wajah Yvonne memerah, buru-buru berbalik dan lari ke kamar mandi, tak ingin melihat lebih. Dengan canggung, ia memutar keran air dingin dan menunggu bathtub terisi penuh. Beberapa menit berlalu, pikirannya masih berkecamuk. Bingung, haruskah ia tetap di kamar mandi atau keluar? Tapi membayangkan Mike tanpa busana membuat wajahnya semakin panas. Ia menggigit bibir, mencoba bertahan, tetapi udara yang semakin dingin membuatnya menyerah. Bolehkah aku keluar sekarang? Serunya dari balik pintu, sambil mematikan keran. Ganti pakaianmu dengan jubah handuk dan ambil selimut tebal yang kuletakkan di depan pintu kamar mandi, rendam dan taruhlah di samping bathtub, ujar Mike dari luar. Hei, kenapa aku harus memakai jubah handuk? Aku tak mau mandi tengah malam. Gantilah, nanti pakaianmu basah. Cepat dan keluarlah. Dengan wajah kesal, Yvonne mengambil jubah handuk dan selimut, menuruti perintah Mike. Setelah selesai, ia kembali berseru. Aku boleh keluar sekarang? Keluarlah, aku membutuhkanmu. Perlahan Yvonne membuka pintu dan mengintip. Mike duduk bersila di lantai, membelakanginya, hanya mengenakan jubah handuk. Sekilas, ia terlihat seperti sedang bermeditasi. Dalam benak Yvonne, apakah mereka akan mandi bersama? Pikirannya melayang ke hal-hal yang membuat wajahnya semakin merah. Ia meletakkan pakaiannya di meja, di samping milik Mike, lalu bertanya, apa yang sedang kau lakukan? Ambil kalung di dompetmu, lepaskan talinya, dan duduklah di depanku. Aku akan menjelaskan sesuatu padamu. Yvonne menurutinya, mengambil kalung dari dompetnya lalu melepaskan talinya. Giok itu tiba-tiba bergetar, membuatnya terkejut. Mike meliriknya dan berkata, pegang erat-erat. Jangan melepaskannya. Dengan wajah tegang, Yvonne menuruti perintah Mike, lalu duduk di depannya, sambil memegang gioknya. Aku akan berendam di bathtub, lanjut Mike, dan kau harus mengikutiku. Tapi sebelum itu, tutupi seluruh tubuhmu dengan selimut basah tadi. Jangan mendekatiku kurang dari setengah meter, dan jangan keluar dari selimut sampai keadaan benar-benar tenang. Kau paham? Yvonne memperhatikan Mike, yang kini memegang giok serupa di tangannya, lalu mengangguk. Von, ujar Mike, suaranya terdengar lebih lembut. Aku mempercayaimu. Jika sesuatu terjadi, kau selamatkan aku. Kau bisa? Apakah ini sangat berbahaya? Tanyanya ragu. Aku bisa saja memanggil orang lain, jawab Mike, tapi aku tidak ingin mereka melihat ini. Hanya kau yang bisa kuandalkan. Setelah sejenak meragu, Yvonne mengangguk. Baiklah. Ingat, tutupi dirimu baik-baik. Jangan ada yang terbuka. Oke, jawabnya, sedikit gemetar. Ayo, kita mulai. Mike berdiri dan masuk ke kamar mandi. Ia membasahi tubuhnya dengan shower sebelum duduk bersila di dalam bathtub. Kau masuklah dan kunci pintunya, katanya. Yvonne melangkah masuk, mengunci pintu, lalu mengambil selimut basah dan menutupi tubuhnya. Ia mengintip wajah Mike, yang kini tampak fokus dan tegang. Perlahan, ia menyerahkan batu gioknya. Mike tersenyum samar. Saat aku mengambilnya, tutupi wajahmu. Jangan melihat apapun sampai selesai, ucapnya. Yvonne kembali mengangguk. Mike menerima giok itu dengan tangan kirinya, sementara tangan kanannya memegang giok yang lain. Dalam sekejap, suara mendesis terdengar, dan asap tipis mulai mengepul dari tangannya. Yvonne terkejut melihatnya, dengan hati berdebar tegang, ia segera menutupi wajah dengan selimut.
Sementara Mike yang memegang dua batu giok itu, suhu tubuhnya meningkat drastis. Ia segera berbaring di dalam air. Sambil menahan sakit, ia berusaha menyatukan kedua batu giok itu. Lidah api muncul melingkar di sekeliling betap seperti naga menyala. Suhu dalam kamar mandi melonjak dan air di betap mulai menguap. Tubuh Mike memerah, otot-ototnya menegang, rasa sakit yang semakin intens membuatnya menggeram. Kedua giok itu bergetar hebat hingga akhirnya menyatu. Ia berhasil. Tiba-tiba, ledakan keras menghancurkan betap. Yvonne berteriak ketakutan. Ia merasakan panas yang menyengat di luar selimut, disertai suara api yang bergelora mendesis. Ia memejamkan mata, menunggu keadaan tenang. Saat suasana mereda, Yvonne membuka mata dan melepaskan selimutnya. Ia terkejut melihat kamar mandi yang berantakan dan dinding-dindingnya menghitam. Di dasar betap yang retak, tubuh Mike tergeletak, memerah dan nyaris telanjang, dengan batu giok di sampingnya. Yvonne mencoba memanggilnya, tapi Mike tak merespons. Saat ia menyentuh tangannya, rasa panas yang luar biasa membuatnya menjerit dan langsung menarik tangannya. Ia teringat bagaimana tubuh Mike pernah sedingin es di Hotel Vienna. Dengan panik, Yvonne membuka pintu kamar mandi agar udara dingin masuk, lalu membasahi selimut di wastafel, dan menutupi tubuh Mike. Namun, ia terhenti saat melihat sesuatu yang aneh. Warna merah di tubuh Mike berkumpul di perutnya, membentuk bola cahaya oranye seperti bara api. Bola cahaya itu bergerak perlahan ke dadanya, meninggalkan jejak melingkar seperti sebuah pola, lalu berhenti di tengah dada Mike, dan menghilang. Yvonne terpaku, mengucek matanya, seakan tak percaya dengan penglihatannya. Ketika ia menyentuh tubuh Mike lagi, suhunya telah berangsur normal. Yvonne mengambil batu giok itu dan menyeret tubuh Mike ke tempat tidur. Ia meletakkan batu giok di meja di samping ponsel dan dompet Mike, lalu menyelimuti tubuh Mike dengan selimut kering. Menatap wajah Mike yang terlelap, ia menarik napas panjang, lalu berbaring di sampingnya. Yvonne hampir tertidur saat merasakan tubuh Mike gemetar. Ia berbalik dan menyentuh dahinya, terkejut mendapati tubuh Mike sangat dingin. Yvonne melompat dari tempat tidur, segera mematikan AC, menyalakan pemanas, lalu menutupi tubuh Mike dengan selimut tambahan dan memeluknya. Ia semakin panik saat menyadari tubuh Mike nyaris membeku. Air matanya mulai mengalir. Ia menangis. "Mike, katakan apa yang harus kulakukan? Kau mempercayaiku, mengandalkanku untuk menyelamatkanmu, tapi apa yang harus kulakukan?" Ia memeluk tubuh Mike yang gemetar. Tiba-tiba wajahnya memerah, rasa malu mengganggunya. Yvonne mencoba menenangkan pikirannya dan menyadari hanya ini caranya. Yvonne mematikan lampu kamar, melepas jubah handuknya, menyisakan pakaian dalamnya yang tipis, lalu masuk ke bawah selimut dan memeluk Mike. Tubuhnya menyentuh kulit dingin Mike, membuat wajahnya memerah. Namun, ia tetap berusaha menghangatkan tubuh Mike dengan menggesekkan tubuhnya perlahan. Akhirnya, Mike mulai tenang. Ia merasa sangat malu, mengingat perbuatannya ini. Keesokan paginya, Mike terbangun dan terkejut melihat sesosok tubuh seksi nyaris telanjang memeluk dirinya. "Yvonne?" Buru-buru Mike mengangkat selimut, lalu menarik napas lega setelah memastikan ia masih memakai dalamannya. Mike mencoba melepas pelukannya, namun Yvonne merangkulnya semakin erat. Wajah Mike memerah dan panas, saat merasakan kelembutan tubuh yang memeluknya. Perlahan pundak Mike basah. Yvonne menangis dalam tidurnya dan mengigau. "Kau tak boleh mati, kau mengandalkanku, aku harus menolongmu." Mike tersentuh mendengar kata-katanya. Ia menatap wajah Yvonne yang cantik dan mengusap air matanya. Tiba-tiba, Yvonne membuka matanya. Pandangan mereka bertemu. Keduanya terkejut, Mike melompat dari tempat tidur sambil menarik selimut, sementara Yvonne mempertahankan selimutnya, dan keduanya bertatapan lagi. "Tutup matamu," teriak Yvonne. Mike melotot. "Kenapa aku harus menutup mata? Aku tak mau kau melihatku telanjang," seru Yvonne dengan mata melotot. Mike terkekeh. "Aku sudah melihatnya tadi." Wajah Yvonne memerah, ia mencubit dada Mike. "Kau genit. Kau juga melihatku telanjang kan? Kita impas," kata Mike meledeknya dengan santai. Wajah Yvonne memerah sampai ke telinga. "Mike, kau jahat." Mike tertawa terbahak-bahak, sementara Yvonne membenamkan wajahnya di bantal.
Awas saja kalau ketemu Karina nanti, akan kulaporkan kau, teriak Yvonne. Kubilang saja, kau mengambil keuntungan dariku, balas Mike dengan kalem. Mendengar itu, Yvonne terdiam, tiba-tiba ia melompat dan menyerang Mike dengan bantal. Sementara Mike terpaku melihat tubuh Yvonne yang sempurna, terpampang jelas di depannya. Yvonne terkejut melihat Mike terdiam. Ia hampir menangis saat tersadar mata Mike menuju kemana. Buru-buru ia memeluk bantalnya dan masuk kembali ke bawah selimut. Kau jahat. Ya, kau memperlihatkannya. Kenapa aku yang jahat? Tanya Mike dengan wajah tanpa dosa. Yvonne memukul lengannya, tapi Mike hanya tertawa. Pergi, pakai pakaianmu dulu, ujarnya dengan nada kesal. Baik, tapi kau jangan mengintip ya, balas Mike, lalu bangkit berdiri. Yvonne meraih bantal dan melemparkannya dengan keras. Hei, kau mengintipku, kata Mike sambil tertawa kecil. Mata Yvonne membelalak saat tak sengaja melihat bokong Mike. Seketika wajahnya memanas, ia buru-buru menarik selimut menutupi mukanya yang merah padam. Mike, maukah kau berhenti meledekku? Katanya dengan nada memelas. Mike yang merasa kasihan, terkekeh. Baiklah, tutup matamu. Tanpa menunggu, ia segera turun dari kasur dan buru-buru mengenakan pakaiannya. Sudah? Tanya Yvonne dari balik selimut. Sudah, jawab Mike santai. Yvonne mengeluarkan kepalanya dari balik selimut, dan melihat Mike telah berpakaian. Sekarang giliranmu. Berpaling dan jangan berbalik, seru Yvonne sambil menggerakkan jarinya berputar. Baiklah, kata Mike lalu berbalik. Yvonne turun dari ranjang, menyambar pakaian, dan buru-buru mengenakannya, sambil sesekali melirik Mike yang membelakanginya. Sementara itu, jantung Mike berdebar tak karuan karena kembali ia melihat seluruh tubuh indah Yvonne melalui cermin di meja hias. Wajahnya terasa panas. Saat Yvonne mengangkat wajahnya dan melihat mata Mike di cermin, ia berteriak kaget. Mike, dasar mesum. Yvonne berlari mendekati Mike dan mencubit pinggangnya. Mike segera menangkap kedua bahunya, sambil tertawa terbahak-bahak. Yvonne yang tak bisa bergerak, ikut tertawa, seolah lupa kenapa dia mencubit Mike. Saat tawa mereka mereda, pandangan mereka kembali bertemu. Mike tersenyum lembut, lalu menarik Yvonne ke dalam pelukannya. Tanpa ragu, Yvonne membalas pelukannya dengan hangat. Terima kasih, Yvonne. Kau menyelamatkanku. Yvonne mengetatkan pelukannya sedetik, lalu melepaskannya. Ia tersenyum menatap Mike dan bertanya. Kau mau menjelaskan padaku apa yang sebenarnya terjadi? Mike menatapnya cukup lama, seolah mempertimbangkan banyak hal. Akhirnya ia mengangguk lalu menggandeng tangan Yvonne, menuntunnya duduk di sofa. Dengan tatapan serius, ia bertanya, apa yang ingin kau ketahui? Kau akan menjelaskan semuanya? Tanya Yvonne memastikan, dengan tatapan penuh harap. Ya, aku akan menjelaskannya padamu. Tak ada yang kau sembunyikan. Mike mengangguk sambil tersenyum kecil. Yvonne terlihat lega sekaligus antusias. Rasa penasarannya sejak semalam akhirnya akan terjawab. Baik, jelaskan apa yang terjadi dengan kedua giok itu. Mike menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. Kedua giok itu sebenarnya adalah pecahan dari sebuah kalung yang berisi inti api. Saat aku melihatnya di lelang, aku tahu itu adalah bagian dari kalungku. Kedua giok itu tak boleh berdekatan karena bisa menyebabkan bencana. Itu sebabnya aku memintamu membelinya. Yvonne tercengang mendengar penjelasan itu. Ia teringat giok yang dipegangnya semalam, bergetar, saat berada di dekat Mike. Rasa ingin tahunya semakin memuncak. Jadi, kau menggabungkan kedua giok itu di kamar mandi, dan menyebabkan kamar mandinya terbakar. Mike mengangguk sambil tersenyum lemah. Ya, ketika aku menyatukan kedua giok itu, inti api langsung terserap ke dalam tubuhku. Tapi aku tak menyangka kekuatan fisikku tak mampu menahannya, sehingga aku pingsan. Lalu kenapa tubuhmu membeku? Tentang ini, sejenak Mike meragu. Kau keberatan menjelaskannya padaku? Tanya Yvonne hati-hati. Mike mengangguk pelan, sebelum berkata. Aku sudah berjanji akan menjawab semuanya. Baiklah, biar ku jelaskan. Sejak lahir, aku memiliki inti es di dalam tubuhku. Kekuatan itu tak pernah aktif sampai 5 tahun yang lalu,
ketika aku nyaris mati, dan seseorang mengajariku cara mengendalikannya. Yvonne menatap Mike dengan takjub. Ia teringat kejadian di Hotel Vienna. Mengapa kau tak menggunakan kekuatan itu saat menyatukan kedua giok? Karena inti es dan inti api saling bertentangan, jika aku menggunakan inti es saat menyatukan kedua giok inti api, aku bisa mati seketika, dan kedua inti akan hancur bersamaan. Bukankah berbahaya memiliki dua kekuatan yang saling bertentangan di dalam tubuhmu? Mike mengangkat bahu. Mungkin. Aku tak tahu pasti. Tapi untuk sekarang, aku akan baik-baik saja. Yvonne menatapnya penuh perhatian. Lalu semalam kau membeku? Mike menghela napas panjang, ia paham arah pertanyaan Yvonne. Saat aku pingsan karena tak sanggup menahan kekuatan kedua giok itu, alam bawah sadarku memicu inti es untuk melindungiku. Inti api, setelah terserap, menjadi pasif. Kalau keduanya aktif bersamaan saat aku pingsan, aku pasti sudah mati. Dari mana kau tahu cara menyatukan kedua giok? Mike termenung sejenak. Awalnya aku tak tahu. Tapi saat pelelangan, tiba-tiba saja aku merasa seperti, sebelumnya aku pernah melakukannya. Yvonne menatapnya dalam-dalam. Apa kau tahu kau akan membeku? Mike menggeleng. Aku tak tahu. Dalam ingatanku, kau akan menolongku saat aku dalam bahaya. Itu sebabnya aku membutuhkanmu. Wajah Yvonne langsung memerah. Ia teringat apa yang terjadi semalam, tapi tetap memberanikan diri bertanya. Kau tahu aku akan menolongmu, dengan cara, seperti semalam? Wajahnya semakin merah. Ia malu dengan pertanyaannya, tapi ia ingin Mike jujur. Mike menatap wajahnya yang memerah. Ia segera tahu Yvonne sangat malu dan kurang percaya padanya. Von, awalnya aku sama sekali tak tahu semuanya. Tapi ingatanku datang tiba-tiba saat melihat kedua giok itu. Aku tahu bahaya yang bisa ditimbulkannya, tahu cara menggabungkannya, dan tahu hanya kau yang bisa menolongku. Tentang kejadian aku membeku, aku sama sekali tak mengetahuinya, kata Mike serius sambil menatap langsung ke mata Yvonne. Yvonne menatap Mike dengan saksama. Raut wajahnya menunjukkan keseriusan, dan tak ada tanda-tanda sedang bercanda atau berbohong padanya. Ia menarik napas panjang, meskipun pipinya masih memerah. Ia jarang merasa semalu ini di hadapan pria, apalagi setelah kejadian semalam. Bayangan dirinya yang memeluk Mike, dalam keadaan pingsan dan hampir telanjang, masih terlintas dalam benaknya. Sebuah pikiran baru tiba-tiba menyeruak. Ia bertanya dengan nada hati-hati. Mike, apakah kau percaya reinkarnasi? Mike menatapnya dengan kening berkerut. Kenapa kau bertanya tentang itu? Mungkinkah kau memiliki masa lalu yang tiba-tiba bisa kau ingat? Pertanyaannya membuat Mike tertegun. Kemungkinan itu belum pernah terpikirkan olehnya. Beberapa kali ia memang mendapatkan kilasan ingatan tanpa alasan yang jelas. Apakah itu ada kaitannya? Akhirnya ia menjawab. Aku akan mencari tahu Von. Tapi untuk saat ini, bisakah kau merahasiakan semuanya? Tanpa ragu Yvonne mengangguk. Ia telah sepenuhnya percaya pada Mike. Dalam beberapa hari terakhir, pria ini telah menunjukkan hal-hal luar biasa yang sulit dipercaya jika ia tak menyaksikannya sendiri. Suasana serius itu segera mencair ketika Yvonne bertanya dengan nada usil. Bisakah kau menunjukkannya padaku? Apa? Kau ingin melihatku telanjang lagi? Goda Mike, tersenyum jahil. Ih, kau genit. Sergah Yvonne sambil melemparkan bantal kursi ke arahnya. Mike tertawa kecil, lalu mengangkat alis. Jadi, apa yang ingin kau lihat? Kedua kekuatanmu, jawab Yvonne dengan mata berbinar. Mike menggaruk kepalanya, meski jelas tak gatal. Ia ragu, tetapi tatapan antusias Yvonne membuatnya sulit menolak. Akhirnya, ia berdiri, mengambil segelas air di meja, lalu kembali duduk di samping Yvonne. Air di gelas itu segera mendidih, membuat Yvonne takjub melihatnya. Tiba-tiba gelas itu pecah, airnya tumpah ke atas meja, dan langsung membeku, membentuk sebuah pohon es yang unik, berdiri di atas meja. Yvonne tertawa seperti anak kecil yang melihat mainan baru, sementara Mike tersenyum melihat reaksinya. Yvonne mendekat ingin menyentuh es itu. Tapi Mike segera menangkap tangannya. Jangan, itu sangat dingin, kau bisa terluka karenanya, kata Mike,
lalu ia mengambil sebotol air mineral dan menuangkannya perlahan-lahan ke atas es itu. Yvonne melihat air yang dituangkan, seketika membeku. Mike melanjutkan sampai air di botol habis dan Yvonne terbelalak. Percikan itu membentuk seperti daun kecil yang menutupi bagian atas es, dan terlihat sebuah pohon bonsai dari kristal es, berdiri berkilauan sangat mempesona. Yvonne terdiam beberapa saat, terus memandangi pohon es itu. Mike bertanya, "Apa kau lapar?" Ia hanya mengangguk tanpa mengalihkan pandangannya, yang masih terpesona dengan apa yang dilihatnya. "Ayo kita cari sarapan. Sekalian temani aku membeli ponsel baru," kata Mike sambil bangkit berdiri. "Baiklah," jawab Yvonne tersenyum, sambil beranjak dari sofa. Di koridor, Mike menelepon seseorang. "Halo Kak. Apa kau sudah menemukan siapa pengirim paket itu?" "Forensik menemukan beberapa sidik jari, yang sekarang sedang diidentifikasi," jawab suara di ujung telepon. "Baik, kabari aku jika ada yang mencurigakan." "Baik Kak." "Oh ya, tolong urus kerusakan di kamar 828 Hotel Hilton." "Oke Kak." "Terima kasih Fury." Mike menutup telepon sambil melirik jam tangannya, pukul 8 pagi. Ia menoleh pada Yvonne sambil mengulurkan tangannya. "Berikan kunci mobilmu." Dalam perjalanan, Mike bertanya, "Kau ingin sarapan di mana? Bagaimana kalau Jade Restoran?" "Oke, kita ke sana,"